Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Raybar, channel yang akan membantu men-scale updatesmu di dunia digital marketing, khususnya di dunia TikTok Ads. Jadi, di video ini kami akan mengkomparasikan dan akan memperlihatkan bagaimana performa toko yang masih baru, masih jalan beberapa hari, dan juga toko yang sudah berjalan sekitar 1 bulan dari klien kami. Kemudian kami juga akan menjelaskan apakah sebenarnya GM Viewmate ini bisa dikolaborasikan dengan TikTok Ads Manager apa tidak untuk saat ini. Oke, kami mulai dulu dari klien kami atau performa klien kami yang masih jalan sekitar beberapa hari. Ini adalah performa yang dihasilkan ketika kami menjalankan toko baru di performa produk klien kami. Nah, ketika kita membuat GM Viewmate untuk fase testing, karena GM Viewmate itu simple, kita cukup setting ROI, kemudian setting budget, kemudian kita pilih produk ya. Untuk materi iklan dan sebagainya itu ketika fase testing GM Viewmate tidak usah diseleksi. Jadi kita pure ikut arahan atau ikut algoritma dari TikTok. Yang mana nanti kita akan mengerti datanya. Data itulah nanti yang akan kita olah untuk bisa digunakan sebagai campaign-campaign selanjutnya. Jadi ketika awal itu teman-teman cukup pasang budget yang ideal, kemudian ROI silahkan ditinggikan dulu yaitu 20. Kemudian untuk materi iklan, kita centang semua, dalam arti kita tidak perlu setting apa-apa, kita pasrahkan ke TikTok agar TikTok bisa memilih mana yang paling dominan untuk produk kita, gitu ya. Itu yang paling penting. Bahkan di sini kami ngetes untuk toko baru yang masih jalan, belum ada seminggu ya, itu masih sekitar, di tanggal 9 ini masih mulai, ya, tanggal 10, sekarang tanggal 16, masih pas sekitar semingguan ya, dan ini belum ada reviewnya, makanya ini bagus. Kami mentargetkan, kalau untuk produk ini, karena produk ini produk yang harga jualnya relatif murah, kami targetkan ROI-nya di 14,5 dulu. Gitu. Kalau teman-teman produknya agak mahal, teman-teman bisa targetkan ROI di atas ini dulu, jadi 20. Kalau kami yang paling tinggi itu 20. Itu menyesuaikan dengan produk kita. Gitu. Jadi biar TikTok itu spend sesuai dengan karakteristik atau keinginan TikTok. Nanti kita akan bisa lihat yang paling dominan yang mana, produk yang paling dominan, kemudian juga video yang paling dominan. Gitu. Nah, makanya kalau kalian di GM Viewmate itu kita nggak bisa contoh sehari langsung spend, kita budget 100.000 sehari spend 100.000 langsung nggak bisa kalau di GM Viewmate. Maka di GM Viewmate itu kita harus sabar, kadang sehari cuma spend, kalau baru ya toko baru itu kadang sehari cuma spend 20.000, spend 30.000, spend 50.000, itu sudah bagus. Jadi sembari kita mengumpulkan datanya, yang mana data itu nanti kita olah gitu ya. Itu contoh, ini contoh toko yang masih sekitar seminggu. Beda lagi contoh kayak gini. Ini kalau sudah jalan sekitar 1 bulan, ini seminggu sudah dapat sekitar berapa orderan. Ini toko yang jalan sudah 1 bulanan, itu seminggu sudah biaya perpesanannya murah, ya kan. Kemudian untuk GM Viewmate juga bagus, ROI-nya juga tinggi. Kalau yang ini kami setting ROI-nya 20, ya. Nah ini contoh dalam 3 bulan terakhir kayak gini. Ini berapa biaya perpesanannya? Biaya perpesanannya dalam 3 bulan terakhir ternyata lebih murah. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa toko kita itu sudah mulai stabil. Toko kita mulai stabil itu banyak faktornya, bukan hanya dari iklannya saja. Tapi contoh, toko stabil itu kalau di kita sebagai seller TikTok Shop, itu yang pertama, review produk kita bagus, kalau bisa bintang 5 semua. Kemudian pengiriman kita itu juga cepat. Pengiriman kita itu contoh kalau hari ini pengirimannya ordernya sebelum jam 12 siang, sebisa mungkin dikirim pada hari ini sebelum jam 12 pada hari ini. Kalau nanti pesanannya itu setelah jam 12 siang, itu bisa dikirim besok. Itu akan meningkatkan performa toko kita. Nah, ketika toko kita meningkat, kemudian kita juga maksimalkan afiliatornya, itu nanti akan lebih tinggi potensi untuk konversinya atau penjualannya. Bahkan biaya perpesanannya murah kayak gini. Ini ya. Lalu contoh kami per produk itu, keuntungan per produk itu 30.000 contoh. Kemudian biaya perpesanannya 5,69.000. Ya, berarti itu kan tinggal 30.000 dikurangi nih. Kita bahkan aja ke 6.000 contoh. Berarti 30.000 dikurangi 6.000. Masih 24.000. Jadi keuntungan bersih, margin profitnya sudah dikurangi iklan, itu adalah 24.000. Itu per produk. Bagaimana kalau ada 404 pesanan? Nah, ini yang dan perlu kita ketahui di sini teman-teman, di pesanan ini adalah hitungan orang yang membeli ya. Ini adalah hitungan orangnya. Jadi bukan berapa pesanannya, bukan, tapi berapa orang yang pesan. Contoh ini 404 orang di sini. Oke, tapi satu orang kadang-kadang bisa beli lebih dari satu. Nah, teman-teman dapat jackpot di situ. Kadang ada orang yang satu orang beli 10 produk, banyak. Contoh kalau fashion nanti ada beli untuk komunitasnya atau untuk timnya 20 produk, itu biasa. Nah, iklan itu akan dapat jackpot kayak gini. Itu sudah lumrah nanti kalau kita rutin dan istiqomah beriklan.
Contoh di sini orang yang beli ada 404 orang. Itu nanti bisa jadi ada kemungkinan 404 ini adalah orangnya, tapi kuantiti pembeliannya itu bisa lebih dari ini. Bisa jadi nanti ternyata total SKU-nya yang dibeli itu sekitar 450 sampai 500 SKU, atau bahkan bisa 600 dan seterusnya. Itu. Dan iklan itu akan berdampak juga ke organik, itu yang bagus. Jadi iklan itu akan berdampak, konten kita juga akan di-scale oleh TikTok, kemudian produk kita juga di-break uang, keyword kita juga maksimalkan. Itu iklan itu bukan hanya berimbas ke saat iklan itu aja, tapi akan berimbas ke organik kita juga. Makanya kalau di sini datanya ini cuma dari data iklan, ya, yang kita trafficnya, source-nya adalah dari paid traffic. Tapi kalau kita dapat organik, itu berarti di luar dari sini. Dan itu akan bertambah lebih tinggi juga. Gitu. Nah, sekarang saya akan membahas TikTok Ads Manager-nya. Nah, apakah TikTok Ads Manager itu masih bisa digunakan untuk seller? Tentu masih bisa, teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah expert dalam arti gimana? Tokonya sudah tertata, kemudian ini datanya sudah ada. Ya, datanya sudah lumayan stabil. Data sudah ada, berarti gimana? Pesanannya sudah ada, kemudian kita sudah dapat video yang bagus yang mana, kemudian produk yang dominan yang mana. Itu nanti kita bisa olah. Kita di sini kan ada ini buat iklan toko custom di sini ya. Nah, ini kalau kita klik nanti akan masuk ke yang namanya di sini ke maksud saya TikTok Ads Manager di sini. Nah, di sini kita malah lebih leluasa, di TikTok Ads Manager itu lebih luasa. Karena apa? Karena di TikTok Ads Manager itu kita bisa targetingnya secara spesifik, kita bisa retargeting, kita bisa untuk bidding gitu ya. Jadi kita pengen menentukan bidding CPI-nya berapa. Saya kepengen CPI-nya maksimal di 15.000. Contoh. Nanti TikTok akan mencarikan audien yang sekiranya bisa diprospek atau bisa menghasilkan konversi dengan CPI 15.000 dan seterusnya. Nah, itu nanti makanya kami bilang kalau TikTok Ads Manager ini lebih expert settingannya. Gitu. Nah, jadi gini, ini juga notice juga teman-teman, notice juga. Jadi kalau kita bicara TikTok Ads Manager sama GMV ya, ini ada notice yang perlu kami sampaikan. Jadi teman-teman harus pahami juga, ini penting soalnya. Kalau ini bisnis manajernya sama, ya, maka harus jalan iklan salah satu, gak bisa dua-duanya. Nih, jadi maksudnya gimana? Kalau teman-teman bisnis manajernya antara GMV dan TikTok Ads Manager ini sama, ya, itu teman-teman gak bisa iklan bebarengan. Di TikTok Ads Manager dengan produknya sama diaktifkan, iklan TikTok Ads Manager-nya, GMV-nya dengan produknya sama juga diaktifkan. Ini nggak bisa. Ya, nggak bisa. Business Manager itu kayak gini, teman-teman. Nah, kayak gini, ini Business Manager namanya. Kita bisa setting akun, kita bisa setting pembayaran, verifikasi, dan seterusnya. Ini nggak bisa kalau jalan dua-duanya, kalau Business Manager-nya sama. Makanya harus dimatikan salah satu. Kalau GMV jalan, maka TikTok Ads Manager-nya dimatikan. Kalau TikTok Ads Manager-nya jalan, GMV-nya dimatikan. Itu biar bisa sama-sama jalan. Oke. Nah, kalau ternyata bisnis manajer yang kita setting, ya, yang kita setting ini tidak sama, kalau bisnis manajernya tidak sama, ini maka gimana? Maka bisa jalan dua-duanya, TikTok Ads Manager dan GMV. Nah, bisa jalan dua-duanya. Dan ini strateginya itu biasa diterapkan oleh kreator ataupun seller-seller yang sudah besar di negara-negara maju, bukan hanya di Indonesia, di Amerika dan seterusnya. Itu. Nah, tekniknya gimana? Lebih detailnya gimana cara sinkronisasi, gimana cara integrasi, gimana cara menganalisis data GMV yang kemudian nanti kita terapkan di TikTok Ads Manager kayak gini ya. Itu nanti teman-teman bisa private mentoring dengan kami di tim bareng kita, diskusi 4 mata agar lebih fokus, agar lebih detail, dan kita biasanya pakai Google Meet untuk diskusi itu. Teman-teman bisa lebih maksimal dalam pembelajarannya. Teman-teman bisa cek link di deskripsi kami untuk private mentoring, dan kami insya Allah siap untuk bantu men-scale up bisnis teman-teman di dunia digital marketing, khususnya di TikTok Ads ini. Semoga ini bermanfaat, dan kalau teman-teman ada pertanyaan ya, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dari kami, tim Rai Bareng, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.